with a lightning strike. Look at me now, I'm falling. Can't even touch the stuttering. This ground I'm on keeps shaking me. I wanna be, yeah, it's somebody to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Alfiki dengan NIM 2305149. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Yulia SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kasus hak cipta. Adapun kasus yang akan saya jelaskan yaitu tentang pelanggaran hak cipta atas karya fotografi milik komunitas Noken Papua. Baik, dalam kasus ini berkaitan dengan penggunaan foto-foto tentang noken khas tradisional Papua yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang diambil oleh fotografer dari komunitas lokal Papua. Foto-foto ini kemudian digunakan oleh pihak-pihak lain, baik individu, perusahaan maupun lembaga tanpa izin atau pemberian kredit yang baik kepada pemilik karya fotografi asli atau komunitas pemilik budaya. Baik, adapun permasalahan utamanya yaitu pelanggaran hak cipta. Foto karya orisinal digunakan tanpa izin atau pengakuan terhadap penciptanya. Adapun yang kedua, eksploitasi budaya lokal. Tidak hanya hak cipta yang dilanggar, tetapi juga terjadi eksploitasi terhadap nilai budaya dan identitas masyarakat Papua. Nah, kemudian kurangnya perlindungan hukum terhadap komunitas adat. Komunitas adat seringkali tidak memiliki pemahaman dan akses untuk menegakkan haknya di ranah hukum. Baik, adapun analisis hukumnya, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai tentang hak cipta menyatakan bahwa karya fotografi dilindungi sebagai ciptaan. Hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Berikut perlindungan ekspresi budaya tradisional. Budaya tradisional seperti noken seharusnya mendapat perlindungan sebagai kekayaan intelektual komunal. Namun, hukum positif di Indonesia lebih fokus pada hak individu sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi hak kolektif masyarakat adat. Baik, adapun dampak pelanggaran dalam kasus ini yaitu merugikan secara ekonomi dan moral pencipta atau pemilik karya, mengaburkan identitas budaya Papua karena tidak adanya konteks atau narasi lokal, menghambat upaya pelestarian budaya karena tidak ada inisiatif bagi komunitas untuk mempertahankan dan menyebarluaskan budayanya. Baik, adapun yang bisa diambil dari solusi dan rekomendasi dari kasus ini yaitu peningkatan literasi hukum dan hak cipta di komunitas adat. Nah, yang kedua, penguatan hukum positif tentang ekspresi budaya tradisional melalui pengakuan hak eksklusif. Nah, yang ketiga itu ada etika penggunaan karya budaya oleh pihak luar, termasuk kewajiban izin dan pemberian kredit. Nah, yang selanjutnya advokasi atau LSM atau komunitas hukum untuk mendampingi masyarakat adat bila terjadi pelanggaran. Nah, adapun contoh kasus dalam kasus ini yaitu pada tahun 2021 salah satu akun promosi pariwisata di media sosial memposting foto seorang mama Papua sedang mengayam noken. Foto tersebut identik dengan foto asli yang pernah diunggah oleh komunitas noken Papua di situs dan media sosial mereka. Namun, dalam unggahan akun promosi itu tidak dicantumkan sebar nama fotografer, tidak ada izin dari komunitas noken Papua untuk menggunakan foto tersebut. Nah, foto digunakan dalam konteks promosi komersial, bukan edukasi budaya. Adapun kesamaan yang ditemukan dalam kasus ini yaitu yang pertama, subjek utama seorang perempuan noken Papua sedang mengayam noken dengan latar belakang rumah tradisional dengan pos dan sudut pengambilan sangat persis. Nah, yang kedua itu ada objek budaya. Noken yang ditampilkan memiliki pola dan warna khas yang biasa digunakan komunitas yang merupakan ciri khas dokumentasi mereka. Nah, yang ketiga komposisi visual. Sudut pengambilan gambar, pencahayaan alami serta ekspresi subjek sangat mirip menunjukkan bahwa foto yang diposting kemungkinan besar adalah hasil salinan atau pengambilan ulang atau izin. Adapun jenis pelanggaran yang terjadi yaitu pelanggaran hak ekonomi pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Penggunaan karya foto tanpa izin dari pemilik atau penciptanya, misalnya untuk browser, website, iklan, atau produk komersial, merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi. Kemudian pelanggaran hak moral dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, jika foto digunakan tanpa mencantumkan nama fotografer atau komunitas penciptanya, akan diubah secara tidak etis atau diedit tanpa izin, dimodifikasi konteksnya, maka ini melanggar hak moral penciptanya. Nah, dalam kasus ini menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang belum menghargai hasil karya budaya dari masyarakat lokal komunitas Noken Papua yang memiliki hasil kerajinan yang unik dan bernilai tinggi seperti tas Noken yang dibuat dengan cara tradisional. Sayangnya banyak pihak dari luar yang mengambil foto karya mereka tanpa izin lalu menyebarkan atau bahkan menggunakannya untuk promosi dan ketentuan pribadi. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan dapat merugikan komunitas pembuatnya. Mereka tidak hanya kehilangan hak untuk mengatur siapa yang boleh memakai atau menyebarkan foto karya tersebut, mereka tetap juga tidak mendapat penghargaan atau manfaat apapun dari penyebarnya. Dari penyebaran tersebut, padahal karya seperti Noken tidak hanya benda biasa saja, itu juga simbol budaya dan identitas mereka